Nah, Jadi itu tidak ada dibilang politik praktis, bukan. Silakan aja orang bilang politik praktis, silakan. Tapi bagi tentara itu adalah menyatakan lampu merah bahwa negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Sehingga dia bilang tentara sudah harus maju. Masih bagus dia bilang tentara harus ambil alih. Kan celaka. Apa bukti bahwa negara ini sedang tidak baik-baik saja? Saya 30 tahun di intelijen. Intelijen bilang menghancurkan negeri ini, hancurkan dari sistem hukumnya. Ini para politikus hanya bikin aturan, tapi dia sendiri lupa aturan yang dia buat. Malah dia korbankan TNI di lapangan. Coba, betul. ayo. Lalu kita suruh tunduk kepada aturan yang dia buat, yang dia sendiri sudah tidak tahu, kita suruh tunduk. Ini apa nggak begini? biar masyarakat juga memahami karena selama ini kalau kita amati ya, militer itu baru masuk partai politik kan ketika sudah purnawirawan. Nah, ini ya. Nah, silakan Pak Sulaiman. Ya betul, militer ya tidak boleh berpolitik, sudah Hmm. pasti itu. Dan militer memang tidak berpolitik. Ya ada militer berpolitik, kan itu. Apakah ini juga berarti Yang mana Eh, yang dianggap politik? berbeda dengan dulu yang pernah fungsi ABRI begitu Pak? Kalau dulu berpolitik jelas dia Hmm. mendukung Golkar, dia ikut bagian, itu kan berpolitik. Iya, iya, Sekarang kan enggak, lihat dari luar aja. iya, iya. Yang dilihat itu orang-orang yang berpolitik yang dilihat-lihat kan. Nih orang-orang ini lagi ngapain ini orang-orang ini. Nah, kan itu. Iya, iya, iya. Betul. Ada baik-baik saja atau lagi justru gara-gara kegiatan mereka hanya berpolitik lupa bahwa negara ini sedang tidak sehat saja kan itu aja. Oke Pak. Nah seandainya ini Pak ya, dalam tataran tadi Pak Sulaiman juga sampaikan keadaan baik itu kondisinya kayak apa dan keadaan tidak baik itu kayak apa, sehingga dalam hal ini kan terkhususnya TNI maupun militer kan bisa mengambil sikap gitu ya. Kalau dalam keadaan baik sikap militer seperti apa, kalau dalam kondisi negara misalnya darurat sikap militer seperti apa? Ini dilihat dari mana dulu nih? Dilihat dari sisi aktivitas sebagai seorang ini ya militer itu. Oke, gini, militer itu ada. Itu karena ada 3 tugasnya. 1, dia menegakkan kedaulatan negara. 2, dia menjaga keutuhan wilayah. Yang ketiga, dia menyelamatkan bangsa. Kalau salah satu dari 3 ini terganggu, pasti dia akan turun. Dan terganggunya itu adalah terganggu secara empirik, terlihat mata. Kalau sudah terlihat mata terganggu, pasti dia ngomel. Nah, itu dia. Apa sekarang sedang terganggu? Iya, sekarang kita sedang tidak baik-baik saja. Coba lihat di Papua, sudah berapa tentara mati. Lalu, apa kata pemerintah? Apa kata politikus? Diam 1000 bahasa semua. Tulisan Kunto seperti gitu malah dijadikan masalah. Saya mendukung 1000% tulisan Pangdam itu Majen Kunto. Itulah tentara sejati. Itulah TNI sejati. Berani menulis apa yang dia rasakan. Apa yang dia rasakan. Pasti apa yang dia lihat. Tidak mungkin dia menyatakan yang ditulis itu tanpa melihat. Jadi kalau ada yang bilang itu tidak benar, siapa yang bilang tidak benar? Tidak benar kalau dilihat dari aturan.
Lah sekarang kita tunggu melanggar aturan. Mati aja tentara nggak takut, apalagi cuma melanggar aturan. Ya, nggak ada cerita. Itu kan cuma aturan pasal 39 tidak berpolitik praktis. Memangnya lalu tulis itu politik praktis? Nggak ada cerita itu. Iya, iya, iya. Nah, Jadi itu tidak ada dibilang politik praktis. Bukan, silakan aja orang bilang politik praktis, silakan. Tapi bagi tentara itu adalah menyatakan lampu merah bahwa negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Sehingga dia bilang tentara sudah harus maju. Masih bagus dia bilang tentara harus ambil alih. Kan celaka. Ya ini harus dimaknai seperti itu, bukan dimaknai tentara mau masuk berpolitik. Ngapain berpolitik? Nggak ada manfaat. Apa bukti bahwa negara ini sedang tidak baik-baik saja? Saya 30 tahun di intelijen. Intelijen bilang menghancurkan negeri ini, hancurkan dari sistem hukumnya. Salah satu sistem hukum yang ada kita punya itu apa? Polisi. Memangnya polisi lagi baik-baik sekarang? Siapa yang bilang polisi baik-baik sekarang? Mulai dari kasus Sambo, kasus Minahasa, ini belum selesai, kasus Bodong belum selesai, muncul yang kemarin. Itu kalau dilihat dari ilmu gunung es, itu hanya sepertiga di permukaan, 2/3 pasti nggak benarnya. Inilah yang saya bilang, tidak baik-baik saja negeri ini. Sudah seperti itu, apa yang dilakukan DPR? Orang yang merancang bunuh orang dengan dirancang lalu berbohong. Polisi tembak polisi di rumah polisi yang masih CCTV. Tapi apa yang di DPR? Dipuja-puji, bukan dikoreksi, bukan dimarahi. Kenapa kamu malah dipuja-puji? Ini apakah sedang baik-baik negeri ini? Kalau penegakan hukum sudah tidak benar, itu baru polisi. Kita lihat hakim, 9 hakim. Coba apa yang kemarin? Sistem hukum kita sudah hancur. Ketika hukum sudah hancur, tidak ada lagi kepercayaan rakyat terhadap hukum. Apa yang akan terjadi? Hukum rimba. Kalau hukum rimba, siapa yang di depan? TNI pasti itu akan mengendalikan negeri ini kalau hukum rimba ini terlaksana. Ini mari kita lihat di Papua. Berapa TNI mati di Papua karena linglung? Kenapa linglung? Dia berada di sana, tapi dia masih mikir undang-undangnya. Aduh, undang-undang bilang kita harus tunduk turun berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Orang yang harus mengambil keputusan tidak mengambil keputusan sampai hari ini. Katanya di sana KKB. Apa KKB? Kelompok kriminal bersenjata. Kriminal kok tiap hari bisa bunuh TNI? Apa kriminal? Nah, dia bilang kami ini Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Itu sudah pengakuan lah. Kalau sudah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, maka mereka itu sudah masuk pemberontak. Kalau pemberontak, maka satu-satunya jalan itu adalah operasi militer. Operasi militer harus dibawa perintah oleh DPR dan Menko Polhukam. Sampai detik ini tidak ada perintah itu. Tapi tentara disuruh ke sana. Ya disuruh apa? Bunuh diri. Suruh membantu polisi. Membantu polisi untuk menegakkan hukum. Tentara memang didesain untuk penegakkan hukum. Tentara didesain itu untuk operasi militer, bukan untuk penegakan hukum. Inilah yang saya bilang, negeri kita sekarang tidak baik-baik saja. Orang yang harus mengambil keputusan tidak tahu bahwa dia harus ambil keputusan. Tentara ditaruh di sana. Sudah ditaruh di sana, ya coba. Baru tulisan saja sudah rame. Apalagi nanti dia bertindak. Ini yang bicara juga enggak pakai pikiran itu, coba. Coba dia suruh taruh di Papua sana. Jadi apa yang ditulisan oleh Pangdam, saya dukung 1000%. Karena memang negeri kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Itu saja. Iya, iya, iya. Luar biasa ini ya penjelasan Pak Sulaiman ya. Jadi jiwa kesatria seorang tentara ini ternyata masih muncul ya. Makanya aku pakai merah malam ini. Memperlihatkan kita siap bertempur untuk menegakkan kedaulatan. Menjaga keutuhan wilayah. Melindungi segenap bangsa. Ini para politikus hanya bikin aturan, tapi dia sendiri lupa aturan yang dia buat. Malah dia korbankan TNI di lapangan. Coba. Betul. Ayo. Betul. Lalu kita suruh tunduk kepada aturan yang dia buat, yang dia sendiri sudah tidak tahu, kita suruh tunduk. Ini apa nggak begini? Ayo. Hanya tulisan itu aja kok dipermasalahkan. Nah, itu. Tapi perintah dia yang tidak turun sampai hari ini mengakibatkan TNI linglung di Papua. Untuk apa? Menjaga keutuhan wilayah. Terus mau diapain? Kita bicara KKB, kita berbicara kelompok kriminal. Kalau kelompok kriminal apa ujungnya? Penegakan hukum. Apakah penegakan hukum kita sekarang sedang baik-baik? Siapa bilang sedang baik-baik? Sistem hukum kita udah hancur sekarang, tapi kita masih bilang, oh bagus, kembalikan ke hukum. Ini apa ini kayak begini nih? Ayo, coba kamu ini yang masih muda-muda itu, mari kita lihat coba.
Betul, betul. Apa yang saya sampaikan ini mimpi kah? Apakah tidak punya fakta? 30 tahun saya di intelijen. Iya. Itu fakta di lapangan. Itu Pangdam. Itu punya anak buah itu di lapangan yang tiap hari ada bersama-sama rakyat. Para politikus itu, para yang tadi yang bikin tulisan itu apa sama tiap hari dengan rakyat? Ayo. Betul, betul, Masya Allah. Nah, ini luar biasa. Yang pastinya Pak Sulaiman pakai baju merah ini bukan berarti petugas partai gitu Pak ya. Oh bukan, saya sekarang siap perang untuk membela Pangdam itu tadi. Iya, ya Pak. Luar biasa ini. Itu. Betul, Karena Pak. yang terjadi sekarang itu. Saya lihat kenapa ini Pangdam kok dianggap melanggar ini. Ya silakan mau langgar undang-undang itu kita bikin sendiri. Jangankan Pangdam, yang buat aja nggak tahu kok. Nah, apalagi kita suruh. Jadi saya membela si Pangdam itu. Sudah benar itu, tidak ada salahnya. Nah, itu. Oke. Iya, kalau Pak. ada yang nyalakan, ayo berhadapan dengan saya. Kita diskusi undang di sini. Iya, diskusi ya, luar biasa ini. Iya, jadi saya bisa menggarisbawahi tadi penjelasan dari Pak Sulaiman. Ini semakin jelas ya bagi kita rakyat bahwa memang yang kalau dulu sempat ya berpolitik praktis itu kan mendukung partai tertentu ya. Artinya kalau Ya, sekarang kan betul. tidak berpolitik itu bukan berarti diam terhadap kondisi negeri ini kan gitu ya. Jadi Tapi tidak tetap, berpolitik itu bukan berarti tidur. Nah, itu Siapa Pak. bilang makanya. politik itu tidur, tapi kita tetap melihat, mengawasi apakah masyarakat ini berpolitik dengan baik. Betul, betul. Karena kita tetap harus menjaga kedaulatan, harus tetap ada keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa ini harus kita jaga. Itu tugas pokok kita. Nah, oke Pak, luar biasa Nah, ini jadi penjelasan. kalau berbicara seorang Pangdam bicara itu sudah pasti ada empiriknya. Dan mari kita lihat bersama, apakah sistem hukum kita sudah benar sekarang? Coba aja, siapa bilang benar? Ya, betul Pak. Ini Ayo. Fakta sudah menunjukkan seperti Ini itu. fakta, dikala sistem hukum tidak benar, di saat itulah masyarakat tidak akan percaya hukum, maka yang terjadi apa? Hukum rimba. Kalau hukum rimba hanya satu-satunya alat, hanya tentara. Jangan lupa. Iya, betul Pak. Nah, Itu. makanya slogannya TNI dan TNI bersama rakyat, TNI kuatkan begitu Ya. Pak ya. Kenapa tadi? Melindungi segenap bangsa. Itu salah satu tugas TNI. Kalau sudah hukum rimba, maka gigit-gigitan antara rakyat itu. Kenapa? Karena sistem hukum sudah hancur. Kalau tidak ada kepercayaan kepada sistem hukum hancur. TNI harus turun untuk melindungi segenap bangsa. Itu. Jadi kalau orang melarang TNI untuk turun atau apalagi hanya nulis itu, dia termasuk salah satu yang akan menghancurkan bangsa ini. Itu. Ayo. Iya. Baik Pak. Itu poin pentingnya. Nah, ini Pak, tadi Pak Sulaiman juga sempat menyinggung kaitan dengan KKP di Papua. Nah, publik juga menyaksikan kalau konflik di Papua itu juga berkelanjutan terus-menerus ya, seolah-olah ketika bertindak nanti khawatir dituduh HAM, kan begitu ya, melanggar HAM. Sisi lain Papua Merdeka juga meminta dukungan dari internasional ya, baik itu di Eropa maupun di Australia. Nah, Pak Sulaiman Bepunto mengamati kondisi di Papua sebenarnya ini apa problem utamanya gitu Pak? Problem utamanya? Iya Pak. Ini problem yang mana ini? Problem kenapa mereka ribut atau problem yang... Nah, itu Pak. Ya, kenapa kalau kok? itu tanyalah pada rumput yang bergoyang. Kalau saya hanya lihat satu aja. Salah siapa? Kita tanya. Saya hanya melihat undang-undang otonomi khusus. Saya membandingkan undang-undang otonomi khusus antara Papua dan Aceh. Kalau di Aceh, undang-undang otonomi khusus itu berbunyi semua kegiatan itu ada di Aceh kecuali 6 masalah hak dari pemerintah pusat. Di Papua sama otonominya, sama bunyinya 6, tapi hal-hal khusus akan diatur oleh undang-undang. Ini apa? Ada hal-hal khusus lagi. Jadi undang-undang otonomi khusus itu tidak 100% memberikan kewenangan kepada Papua, tapi hal-hal khusus diatur kembali. Inilah yang merupakan salah satu problem yang mengakibatkan mereka di sana bergolak. Setelah bergolak, sudah jelas mereka bilang, kami ini adalah tentara pembebasan. Tetapi kita bilang, itu kriminal. Kelompok kriminal. Oke, kriminal. Kalau kriminal ya urusan polisi. Baca Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Itu tugas polisi. Lah kok TNI suruh membantu? Ketika TNI membantu, lebih konyol lagi, pembantunya ada di depan. Yang dibantu di belakang. Nggak linglung. Akhirnya yang mati duluan TNI Pak. Lah, iya kan linglung dia. Saya harus bertempur kok harus... Pangdam kan bilang, kami membantu penegakan hukum oleh Polri. Lah bagaimana TNI dipaksa untuk membantu? Lah ini linglung ini. Akhirnya apa? Mati.
Padahal yang diharapkan di sana adalah tentara pembebasan nasional. Katanya kita takut pelanggaran HAM. Justru ketika menurunkan tentara dalam penegakan hukum, itu pelanggaran HAM. Dalam penegakan hukum, diskresi Polri itu ada di anggota Polri, tidak ada di dalam tangan militer. Ketika militer turun, militer menangkap, salah. Karena dia tidak punya diskresi. Itu pelanggaran HAM. Apa pelanggaran HAM? Menempatkan seseorang kepada situasi yang tidak tentu dia mendapatkan pengadilan atau tidak. Ketika tentara menangkap, apakah pasti dia salah? Apakah bisa dia dibawa ke pengadilan? Belum tentu. Itulah situasi yang mengakibatkan seseorang tidak atau belum tentu mendapatkan penegakan hukum yang baik. Itu pelanggaran HAM. Baca di undang-undangnya. Justru sekarang itu kita sedang membuat pelanggaran HAM tiap hari. Kalau kita memang tidak mau pelanggaran, ya sudah. Sana sudah jadi tentara, di sana sudah jadi pemberontak, dissident armed forces lawan government forces, suruh perang aja dia. Ketika perang, justru hak asasi manusia itu akan terjaga. Karena kedua belah pihak harus melindungi orang-orang yang tidak ikut serta di dalam peperangan. Justru sekarang kita tiap hari membuat pelanggaran HAM. Salah tembak, salah tangkap. Kita langsung bilang, kemarin, ini dia membantu OPM, memberikan 30 juta. Ya, apa benar? Atau apakah itu hanya pembenaran? Apakah itu sudah dibawa ke pengadilan? Nah, itu. Jadi apa yang kita terjadi sekarang? Kita sedang melakukan tiap hari pelanggaran HAM di Papua. Tapi kita berkedok hanya dia KKB. Tentara suruh turun. Tentara tembak-tembakan. Jadi linglung akhirnya kan tentara. Iya, betul. Mati. Inilah yang aku bilang, kita sekarang sedang tidak baik-baik saja. Yang bikin aturan aja nggak tahu, sampai hari ini dia nggak tahu. Dia tidak bilang tentara suruh perang, nggak. Padahal itu mereka yang buat. Lalu hanya gara-gara tulisan itu si Pangdam suruh minta maaf dan lain-lain. Nggak ada cerita. Terusin, kalau perlu bikin lagi yang baru, yang banyak.